Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelas kewirausahaannya Bubin. Dan hari ini kita masih melanjutkan materi yang lalu tentang strategi marketing atau tentang promosi ya. Terkait dengan promosi, kita hari ini akan membahas tentang beberapa strategi harga. Karena bagaimanapun juga strategi penentuan harga itu ngaruh banget loh dengan yang namanya efektivitas promosi dan marketing produk kita. Percaya atau enggak, tapi kita coba ulas satu-satu. Seperti apa strategi penentuan harga yang ngaruh banget terhadap penjualan kita atau penjualan produk atau jasa kita bila diterapkan dengan tepat. Oke, kalau kemarin kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana sih strategi promosi melalui iklan, melalui review, kemudian melalui beberapa teknik yang lain. Kali ini kita akan membahas tentang teknik promosi, strategi promosi dan marketing melalui menentukan harga yang jitu gitu. Yang pertama adalah skimming price. Apa itu skimming price? Skimming price adalah menentukan harga tinggi di awal kita meluncurkan produk yang disebabkan karena produk kita masih baru, belum banyak pesaing, dan kita masih bisa menang di dalam menangkap konsumen kita. Misalnya kalian punya produk yang orang lain belum pernah bikin dan orang lain belum bisa bikin. Misalnya kalian menemukan satu formulasi khusus untuk membuat krim anti penuaan wajah misalnya, dari bahan yang ada di sekitar kalian dan langka, dan yang bisa mengolah itu adalah kalian. Kalian bisa menggunakan harga mahal karena belum ada satupun kompetitor yang bisa menandingi kalian di dalam membuat produk tersebut. Itu kalian bisa menggunakan strategi skimming price atau membuat harga tinggi karena kalian masih di atas angin, belum ada pesaing. Nah, itu skimming price. Bertolak belakang dengan skimming price, kita ada yang namanya penetration price. Itu kebalikannya. Penetration price itu adalah membuat harga yang serendah-rendahnya pada saat kita memulai aktivitas berwirausaha atau sebelum kita meluncurkan satu produk atau kita launching usaha kita. Kita menggunakan penetration price. Contoh nih, kalau yang selalu ada adalah ketika suatu butik melakukan grand opening atau soft opening, biasanya mereka menggunakan harga semurah mungkin. Bisa jadi mereka menggunakan embel-embel semua harga diskon 50% atau semua harga produk diskon 70%. Nanti lambat laun mereka akan menaikkan harganya ke harga yang normal. Itu namanya penetration price. Menentukan harga murah terlebih dahulu untuk kemudian nanti lama-kelamaan akan menjadi normal. Itu penetration price. Di awal murah dulu, kemudian nanti di akhir lama-lama akan menjadi normal setelah mereka memiliki pelanggan. Biasanya kalau penetration price diimbangi juga atau dimix dengan teknik yang lain, yaitu membership. Apa itu membership? Membership adalah sistem keanggotaan. Barangkali nanti di awal membuat toko, kalian ketika menerapkan penetration price sekaligus membuat sistem membership. Kalian bagikan misalnya kartu member gratis. Nanti setelah 3 bulan tidak boleh gratis lagi tapi berbayar. Lah, itu namanya strategi penetration price. Kamu gabung dengan strategi membership. Apa sih manfaat dari ketika kalian menggunakan sistem membership? Yang jelas ketika membership ini kalian berlakukan, kalian akan mudah untuk menjaring yang namanya pelanggan. Karena mereka otomatis ketika kalian rekrut ke dalam keanggotaan, pasti ada satu kemudahan untuk mereka. Misalnya apa kemudahannya? Bisa jadi ketika mereka memiliki kartu member, 5 kali pembelian nanti berhak mendapatkan 1 buah dompet kecil misalnya. Mereka konsumen itu akan mengejar hadiah yang ditawarkan ketika kalian membuat sistem membership ini atau sistem keanggotaan ini. Mungkin kalian kalau udah pernah jajan di Caca Milk Tea ya, Caca Milk Tea itu mereka punya kartu. Kalau kalian jadi pelanggan dan memiliki kartu yang mereka sebut sebagai loyalty member card itu ya, mereka akan memberikan 1 cup gratis setelah kalian melakukan pembelian sebanyak 10 kali yang dibuktikan dengan stempel pada kartu tersebut. Nah, itu namanya membership. Dan mereka dulu ketika awal-awal buka harganya masih murah, harga pelajar. Lama-lama akan harga normal, itu penetration price.
Kemudian ketiga ada odd even price. Odd even price adalah membuat harga janggal untuk menarik perhatian dari calon pembeli. Pernah nggak kalian kalau ke toko harganya 99.999 itu sama dengan 100.000 kan ya, 99.999 rupiah. Itu tidak ada kalau misalnya kalian belanja dengan 100.000 kemudian 1 rupiahnya akan diberikan kembalian, nggak mungkin. Biasanya akan bilang yang 1 rupiah untuk donasi ya kak. Nah biasanya begitu ya. Menggunakan strategi janggal seperti itu ada manfaatnya juga, karena biasanya kalau target pasar kita adalah menengah ke bawah, rata-rata mereka sangat tergoda dengan selisih harga. Harga kita misalnya 99.999, itu mereka masih menganggapnya sebagai ini harganya masih 90 ribuan. Sementara toko sebelah kita harganya 100 ribuan. Mana yang akan dipilih oleh konsumen? Tentu yang 99.999. Padahal itu sangat tidak wajar, tetapi itu sangat efektif digunakan untuk menjaring konsumen kita. Gitu ya. Itu odd even price, menggunakan harga atau nominal yang janggal. Kemudian selanjutnya adalah price leaning. Price leaning itu gini, contohnya nih. Kamu kalau di rumah mungkin melihat ibu kalian menggunakan deterjen. Ada deterjen mereknya Attack ya. Attack itu harganya lumayan agak mahal. Attack itu memang agak mahal. Dan orang-orang biasanya kalau yang dari golongan bawah, mereka rata-rata akan memilih yang bukan Attack, karena Attack masih harganya relatif kurang terjangkau. Jadi mereka menggunakan merek-merek lain, misalnya Boom, atau menggunakan Daya. Nah, karena kalau Attack itu kan keluaran PT Kao Feather. Nah, PT Kao ini ingin menjangkau semua lini atau menjangkau semua segmen, semua lapisan masyarakat. Lalu apa strateginya? Dia menggunakan price leaning. Price leaning itu membuat beberapa produk sekaligus tetapi dengan target atau segmen yang berbeda. Ya kalau misalnya untuk segmen menengah ke atas PT Kao itu punya Attack, maka untuk segmen menengah bawah dia memiliki Jaswan. Pernah lihat ya Jaswan? Jaswan itu juga keluaran PT Kao Feather. Itu kalau sudah membuat 2 produk atau 2 varian yang berbeda walaupun dari perusahaan yang sama, itu artinya dia ingin mencaplok 2 target konsumen yang berbeda, menengah atas dan menengah bawah. Jadi untuk menengah atas dia akan memiliki lawan tersendiri nanti, misalnya Rinso. Tapi kalau untuk level yang menengah bawah dia punya kompetitor sendiri, misalnya dengan Boom, dengan Daya. Jadi dia masih bisa menguasai semua segmen atau semua pasar dengan beberapa varian produknya tersebut. Itu kalau price leaning ya. Kemudian selanjutnya adalah prestige pricing. Prestige pricing itu kalau kalian merasa sudah memiliki brand atau ingin membangun citra brand yang merek yang oke punya. Ini saya contohkan kalau yang prestige price itu adalah Harley Davidson. Harley Davidson itu nggak mungkin harganya jadi 5 juta, Bo. Kenapa? Karena dia sudah membuat citra mereknya sebagus mungkin dan dia membuat harganya sebagus mungkin, tapi diiringi dengan kualitas yang juga number one. Adakah yang lain? Kalau produk lokal apa ya? Kalau produk-produk yang lokal, fashion lokal deh. Misalnya tas kita bisa melihat, kalau produk lokalan ya, kita bisa melihat Abekani. Kenapa kok Abekani itu harganya mahal? Kenapa kok nggak mungkin harganya 50.000, 60.000? Ya karena dia memang membangun itu prestige price atau harga yang memang digunakan untuk membuat mereknya terkesan prestisius atau terkesan wow gitu ya. Nah kemudian selain prestige price kita ada bundle pricing. Tahu nggak bundle pricing? Misalnya kalian jalan-jalan pergi ke Carrefour, kemudian kalian melihat ada produk Sari Ayu nih. Kalau membeli pembersih saja harganya 7.000. Kalau membeli penyegar saja harganya 7.500. Jadi kalau membeli 2 produk otomatis kalau normal nih, kalau kita hitung-hitungan normal 14.500. Tapi kalau kalian membeli 2 produk yang sudah diselotip, sudah dibundling, itu harganya bisa 12.000. Itu namanya bundling pricing atau
bundle pricing ya. Artinya kamu membuat produk dengan penawaran yang menarik. Kalau beli satu harga yang normal, kalau beli dua harga yang tidak normal atau harga yang menggiurkan gitu. Mungkin kalian pernah ya, harga-harga seperti itu yang bundle pricing biasanya untuk barang-barang yang saling melengkapi. Pembersih wajah dengan penyegar. Kalau enggak, biasanya kalau di Ramayana, mungkin kalian pernah ke Ramayana. Baju atasan harganya 30.000. Celana pendek harganya 30.000 juga. Tapi kalau kamu beli atasan dan bawahan, kamu cukup membayar 50.000. Itu namanya bundle pricing. Paham ya? Terus kemudian ada yang selanjutnya adalah demand backward pricing. Ini yang sering banget kita jumpai. Apa sih yang namanya demand backward pricing? Strategi ini biasanya dilakukan supaya kita tetap bisa merangkul hati konsumen. Contoh dari demand backward pricing ya. Kamu tahu hand body Citra? Citra itu dari sejak saya kuliah S2 dulu harganya ya segitu itu. Tapi apa yang berbeda? Yang berbeda adalah jumlah atau volume dari isi produknya. Kalau dulu gendut itu botolnya, kalau sekarang dibuat slim. Sepertinya mereka jadi lebih bagus loh, jadi lebih indah loh. Tapi dibalik keindahan packaging itu memuat satu hal yang kita nggak sadari, yaitu volume atau neto dari produk yang mereka jual. Jadi dari produk yang gendut menjadi produk yang langsing, otomatis isinya berkurang banyak, tapi harganya sama. Nah, itu yang seringkali konsumen tidak sadari. Tapi itu strategi supaya konsumen tidak lari ke produk lain dengan alasan, aduh kalau produk ini terlalu mahal. Jadi supaya harganya tetap, mereka mengurangi isi tanpa disadari oleh konsumen. Nah, kemudian selain itu ada markup pricing. Markup pricing atau harga yang di markup tetapi kemudian mereka diskon. Pernah lihat nggak? Kalau kalian sering ke Matahari, biasanya mereka menggunakan strategi ini, markup pricing. Seolah-olah diskon 70%, padahal sudah dinaikkan dulu harganya, kemudian baru mereka diskon. Seolah-olah diskonnya banyak banget, padahal mereka sudah menaikkan dulu untuk kemudian mendapatkan harga yang seolah-olah diskon banyak dan menguntungkan. Oke, selain itu ada single zone pricing. Single zone pricing itu adalah strategi untuk menyeragamkan harga. Kalau sekarang contohnya mudah sekali ya. Pertamina itu harga BBM dari Sabang sampai Merauke harganya sama. Itu namanya single zone pricing. Kalau untuk single zone pricing itu memang harga-harga yang memang sudah stabil gitu. BBM. Kemudian kalau kalian bisa melihat produk-produk MLM itu rata-rata kalau dalam harga katalog itu adalah single zone pricing. Oriflame atau mungkin Keiling, kalian kalau lihat harga pada katalog 115.000, berarti memang untuk seluruh Indonesia harganya juga sama segitu. Kalau kalian bisa lihat untuk single zone pricing ini adalah merek-merek atau produk-produk yang memang sudah besar gitu ya. Itu adalah single zone pricing. Nah, lawannya dari single zone pricing adalah multiple zone pricing. Apa itu? Multiple zone pricing. Multiple zone pricing adalah harga produk yang sama pada daerah-daerah yang berbeda tentu akan berbeda. Ini sih wajar ya multiple zone pricing, karena yang namanya misalnya nih kita akan menjual yang namanya majalah. Majalah itu di daerah Jogja akan berbeda harganya dengan ketika ada di Manokwari. Kenapa? Karena akan terkait dengan biaya pengiriman. Terus kemudian akan berbeda lagi terhadap biaya transportasi dan lain sebagainya, sehingga harga di sini dengan harga yang di sana akan jauh berbeda terkait dengan resiko dan lain sebagainya. Itu adalah multiple zone pricing. Banyak banget kan ternyata strategi untuk menentukan harga, karena yang namanya strategi menentukan harga itu sangat penting. Mengingat apalagi perempuan itu kalau misalnya selisih harga Rp100 aja, kalau memang dirasa itu lebih murah pasti akan dikejar sampai dunia akhirat gitu kan ya. Oke, sekian dulu ilmu marketing hari ini. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Semoga kita bisa membahas yang lebih bagus lagi, yang lebih dalam lagi. Pada kesempatan kali ini saya buka diskusi. Boleh di bawah nanti kalian komen sekaligus ketikkan nama kalian. Artinya kalau kalian sudah mengetikkan nama, kalian sudah otomatis masuk presensi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.